Ya, Itu Mas. tanya nggak sekalian. Lupa, ada saya lupa. Kak, Kan gini, terus. dia kan udah ngomong, udah nyuruh aku pergi terus dari dulu kita pergi. Cuma dia bilang, aku nggak mau ngasih uang ke kalian. Katanya kalian yang bayar ke aku, kan kayak gitu. Gimana bisa? Tiap itu dia terus ngusir kita gitu kan. Gitu. Kalau Terus dia kan, ngusir sampean rekam. Terus habis itu telepon polisi. Paham nggak? Paham. Ya, telepon polisi. Orang ini ngusir saya. Jadi polisi kamu jadi saksi. Kamu jadi saksi bahwa saya diusir orang ini. Artinya kalau saya diusir, saya dapat 1 bulan gaji. Tulis di laporan Pak Polisi. Nah, habis ditulis di laporan ke Pak Polisi. Pak Polisi sudah menyatakan atau mendamaikan atau nggak tahu majikan sampean mau kayak gimana. Kalau tetap dia ngusir ya sudah, sampean beres-beresin barang. Ada saksinya polisi, suruh ngecek barang biar dia tidak nuduh sampean nyuri ABCD bla 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 bla. Ada polisi di situ. Sudah selesai. Tahu sampean pergi sama polisi minta catatannya nanti untuk ditaruh ke labor bahwa sampean menuntut hak-hak sampean gitu loh. Karena sampean diusir dari laporan polisi itu sampean bisa dapat gitu loh. Hak-hak sampean itu bisa dapetin gitu loh. Karena ada bukti. Pak Polisi tadi saksinya, pelaporannya. Bisa dipahami nggak? Bisa ya. Berarti saya kalau belum dapat uang itu jangan keluar dulu, harus telepon polisi. Bukan. Kalau dia ngusir sampean sambil marah-marah, telepon polisi. Dengerin aku ngomong ya. Sekali lagi dengerin aku ngomong, saya ulang. Oke? Ya. Sampean diusir, sampean telepon polisi. Ya. Terus polisi datang. Majikanku ngusir saya. Nah, jadi kalau dia nggak suka, dia ngusir saya. Kamu Pak Polisi, kamu jadi saksi. Kalau hari ini saya diusir sama majikan saya capye, beres-beres barang saya, terus suruh ngecek majikan saya. Jangan setelah saya pergi di sini dia laporan polisi, nuduh saya curi dan macam-macam atau kabur. Bisa dipahami? Iya. Oke Pak Polisi, saya minta pembukti dari sampean bahwa hari ini keterangan saya adalah saya diusir dari majikan. Bisa nggak saya dikasih buktinya? Kalau Pak Polisi nggak ngasih bukti secara tertulis, nggak mau ngasih, nggak memberi, sampean minta ke Pak Polisi, saya rekam ya kejadian ini dan ada sampean di sini sebagai Pak Polisi, sebagai penengah yang membantu saya, gitu. Bisa dipahami nggak? Ya ngerti. Harus saya ulang lagi, sampean sudah ngerti? Ngerti. Ntar kalau dia ngusir aku terus harus telepon polisi. Iya. Gitu. Siap-siapin bajunya, nanti terserah kepada majikannya. Baik-baik saja apa enggak. Kalau sudah telepon polisi kan dia nggak kau-kaucan gitu loh, ngerti nggak? Ngerti. Ya, jadi kalau kayak gitu kan siapa yang jadi penengah kita? Kalau mau jadi penengah kita, telepon ke agent. Aku diusir sama majikan. Agent kan kadang-kadang belahehok. Nggak gubris. Biarin aja kan kayak gitu tuh. Iya, sampai sekarang juga. Makanya karena sampean tadi ngomong kayak gitu, terus aku langsung polisi lah yang jadi solusi, yang menengahi. Karena agent ya nggak beres, nggak mau mendamaikan, nggak mau menjadi orang di tengah, cuman habis terima duit dari majikan, habis itu ndak urus, sampai aneh piye, sampai mangap kecekek dia ya juga ngereken, polisi kita mainkan, begitu loh. Oke? Bisa dipahami? Makasih Mas. Jelas? Makasih Mas. Udah nggak tanya-tanya lagi, inget-inget. Pertanyaan apa lagi nanti nggak redel lah WA terus. Ini kan masalahnya aku berdua gitu, bingungnya di sini berdua. Ya nggak ada masalah, nggak usah bingung. Apapun ya berdua ya wes. Keluarnya putusannya bareng ya sudah, keluar bareng. Tapi siap-siap ya kan pulang Indonesia. Karena aturan di Hongkong kan
terminate kontrak, walaupun break, walaupun interminate itu harus keluar Hong Kong. Sudah harus siap konsekuensinya. Jangan terus duitnya jangan dikirim ke Indonesia semua, disimpan, disisain, karena sampean masih butuh perjuangan. Nggak kayak yang lain-lain, majikannya ngusir, tahu-tahu duitnya udah kirim Indonesia semua, terus di sini ngowoh. Emang bisa tidur di bawah penjembatan, kecuali kalau bisa tidur di Victoria Park kayak saya baru boleh. Ya, sambil dipikir ya Mbak, duitnya jangan kalau perlu kasih sedikit dulu orang Indonesia. Karena saya masih mau pindah dan cari majikan gitu. Paham kan? Udah. Cetau? Nih cetau? Iya. Cetau. Xie. Oke. Ya wes. Bye-bye, kasih ya Mas. Oke, yuk bye-bye. Oke ya teman-teman semuanya. Ya kan sekali lagi kita itu tidak ngerti apa yang terjadi di tempatnya majikan, tapi sering kali hal seperti ini. Gak betah ya kan. Sekali lagi apapun itu ceritanya, ini negara hukum, ada aturan. Nggak boleh seenak-enaknya. Semua kita harus benar-benar perhatiin. Kita juga harus paham aturannya bagaimana kalau kita keluar, terus kalau kita diusir sama majikan, ya kan, kita tiba-tiba, makanya kita harus punya saksi, ya kan. Kalau agennya yang nggak mau tanggung jawab, ya sudah, lapor sama polisi, minta surat keterangan dari kepolisian yang hari ini kita diusir. Kadang-kadang anak-anak itu ketika diusir mainnya pergi-pergi aja, gak berpikir ke belakangnya. Tahu-tahu nanti teman-teman pulang pergi, majikannya nelpon polisi, terus dibilang JJ ku kabur. Nah, mensiasati hal-hal yang semacam itu yang teman-teman harus pikirkan. Aku ngerti teman-teman stres, teman-teman berat, teman-teman sudah jutek, tapi harus digunakan untuk terus berpikir. Jadi jangan sampai mengambil sebuah keputusan yang nantinya akan merugikan diri kalian sendiri. Makanya itu sudah langkah yang tepat. Kalau majikan mau ngusir, telepon polisi. Jadikan polisi itu sebagai saksi kalau bahwa kita itu diusir. Jadi itu atas kemauan dia. Ya rumah-rumahnya dia, kemauan-kemauan dia. Tapi sekali lagi kita harus melindungi diri kita sendiri supaya tidak dianggap sebagai hal yang macam-macam. Jadi ingat ya sekali lagi teman-teman, ini Hong Kong. Jangan sesekali memutuskan sesuatu yang tidak punya dasar pertimbangan. Ajak diskusi orang-orang yang sampean anggap bisa mewakili hati dan perasaan kalian. Sampean ajak bicara orang-orang yang bisa memberikan solusi buat sampean. Jangan ngajak bicara orang-orang yang hanya justru menakut-nakuti, memarah-marahi dan memaki-maki. Kalau gaya saya ngomong memang kenceng dan keras, itu supaya sampainya paham. Karena saya rasa ketika kita menjelaskan terus dia ngelambiar, itu dia masih nggak fokus dengan omongan saya. Makanya saya tinggikan volume saya agar dia benar-benar fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Itu ilmunya public speaking. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.